bahwa siapa yang mencintai dan benci karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa untuk orang yang mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Salah satu perintah di dalam Islam adalah menyatakan cinta karena Allah. Namun tentu saja cinta yang dimaksud bukan cinta yang dinyatakan pada lawan jenis yang tidak halal karena sebab adanya godaan besar di balik itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya tersebut bahwa dia mencintainya. Hal ini juga pernah dipraktekkan langsung oleh para sahabat Nabi SAW. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah menceritakan bahwa Mujahid rahimahullah pernah berkata, ada salah seorang sahabat Nabi SAW bertemu denganku. Lalu ia memegang pundakku dari belakang dan berkata, "Amma ini uhibbuk, sungguh saya mencintaimu." Dia lalu berkata, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah," yang artinya, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Dia berkata, kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak bersabda, jika seorang pria mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya, maka tentulah ucapanku tadi tidak kuberitahukan kepadamu. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, inilah ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling mencintai. Ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka ungkapkanlah cinta tersebut dengan mengatakan, inni uhibbuk, atau inni uhibbuka fillah. Lalu ketika saudaranya mendengar hal tersebut, maka balaslah dengan mengucapkan, ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah, yakni semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu juga. Dan ini menunjukkan hendaknya cinta dan benci pada orang lain dibangun karena Allah, bukan karena maksud dunia semata. Ibnu Jarir rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bahwa siapa yang mencintai dan benci karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun dia banyak melakukan salat dan puasa sampai dirinya berbuat demikian itu. Sungguh, kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan karena kepentingan dunia. Persahabatan seperti itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Selain itu, ada seorang tabi'in yang mulia, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah. Ia juga berkata, bahwa sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi pun ia memberi nasihat kepada orang lain. Ada sebagian orang menggunakan kata-kata cinta ini kepada lawan jenisnya yang bukan mahram, padahal hal ini hukumnya adalah terlarang. Terlebih jika yang mengucapkan cinta ini adalah seorang wanita muslimah kepada laki-laki yang tidak halal baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Yang artinya, hai istri-istri Nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ibnu Arabi rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yaitu Ahkamul Quran, bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi agar mereka berbicara dengan perkataan yang baik, jelas, dan tidak menimbulkan sangkaan yang tidak-tidak di hati orang yang mendengarnya. Dan Allah juga memerintahkan mereka agar senantiasa mengatakan perkataan yang ma'ruf. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala melarang istri-istri Nabi dari berkata-kata lembut yang dapat mengundang syahwat, padahal mereka adalah ummahatul mu'minin. Dan lembut di sini mencakup lembut dalam konten kata-katanya maupun lembut dalam sikap dan penuturan katanya. Larangan Allah ini berlaku juga untuk seluruh wanita beriman, dan larangan kepada selain istri-istri Nabi tentu lebih ditekankan lagi. Maka hendaknya seorang wanita yang beriman tidak melembutkan kata-katanya dan tidak mendayu-dayukannya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena hal itu lebih bisa menjauhkan mereka dari persangkaan yang tidak-tidak dan keinginan untuk berbuat buruk. Maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengatakan, "Aku mencintaimu karena Allah" kepada seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut adalah istrinya atau mahramnya yang lain. Dan tidak pernah kita jumpai satupun dari para sahabiah Nabi SAW yang mengatakan ungkapan tersebut kepada Nabi SAW. Padahal Allah telah menjadikan kecintaan kepada beliau sebagai sebuah kewajiban atas orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga tidak pernah kita jumpai riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan ungkapan tersebut kepada salah seorang dari mereka para sahabiat. Demikianlah pembahasan ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.